Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu kembali bersama Ibu Puji. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang klasifikasi materi dan perubahannya, khususnya tentang wujud materi, unsur, senyawa, dan campuran. Tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik setelah mempelajari ini mampu 1. Menggolongkan karakteristik materi, dan yang kedua menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Semua benda tersusun atas materi. Apakah yang dimaksud dengan materi itu? Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sini, dan ini semua pasti juga ada di rumah kalian. Semua benda-benda ini Ibu yakin kalian bisa mengelompokkannya. Yuk kita coba kelompokkan. Yang pertama adalah penggaris, kemudian mangkuk, uang logam, talenan, handuk, kemudian minyak goreng, susu, air teh, air putih, dan sirup. Dan yang terakhir adalah balon. Nah, inilah pengelompokan atau klasifikasi materi berdasarkan wujudnya. Materi di alam ada 3 wujud, yaitu materi padat, materi cair, dan materi gas. Selanjutnya, materi juga disebut sebagai zat. Karakteristik benda menurut wujudnya. Tahukah kalian bahwa benda atau zat itu tersusun atas partikel-partikel, dan partikel-partikel tersebut tersusun dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga terbentuklah sebuah benda atau zat yang dapat diraba, dilihat, atau dirasakan. Ikatan inilah yang menjadikan terjadinya macam-macam bentuk benda atau zat. Benda menjadi beberapa jenis, yaitu ada benda padat, benda cair, dan gas. Inilah ilustrasi bentuk partikel-partikel zat padat, kemudian ini zat cair, ini adalah zat gas. Sifat zat cair, padat, dan gas. Yang pertama adalah zat padat. Zat padat memiliki sifat yang pertama adalah memiliki bentuk tetap. Jadi kalau benda padat ini kita masukkan ke dalam gelas yang bentuknya berbeda, bentuknya akan selalu tetap. Yang kedua sifatnya adalah memiliki volume tetap. Meskipun dipindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, volume benda padat atau zat padat selalu tetap. Jarak antar partikelnya sangat rapat dan teratur. Gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat kuat, sehingga tidak dapat bergerak bebas. Sifat zat cair yang pertama, memiliki bentuk tidak tetap sesuai tempatnya. Jadi apabila zat cair ini Ibu tuang ke dalam gelas yang berbeda, maka dia bentuknya akan mengikuti tempatnya. Kemudian yang kedua, sifatnya memiliki volume tetap. Meskipun bentuknya berbeda, tapi ini volumenya tetap. Yang ketiga, jarak partikelnya lebih renggang dan tidak teratur dibanding zat padat. Dan sifat zat cair yang keempat, gaya tarik-menarik antar partikelnya lemah, sehingga dapat bergerak dengan bebas meskipun terbatas. Maka kita sangat mudah memindahkan air, karena gaya tarik-menarik antar partikelnya lemah. Kemudian sifat yang ketiga adalah sifat zat gas. Gas itu memiliki bentuk tidak tetap sesuai tempatnya. Kemudian yang kedua memiliki volume tidak tetap juga. 3. Susunan partikel sangat renggang dan tidak teratur. 4. Gaya tarik-menarik antar partikel-partikelnya sangat lemah, sehingga dapat bergerak dengan sangat bebas. Maka dari itu, karena partikel-partikelnya ini bergerak dengan sangat bebas, maka sifat gas itu selalu memenuhi ruangan.
Nah, sekarang kita lihat perubahan wujud benda atau perubahan wujud zat. Zat padat, zat cair, ataupun gas itu dapat berubah wujudnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perubahan zat padat menjadi zat cair itu disebut mencair. Kemudian sebaliknya dari zat cair menjadi padat disebut membeku. Kemudian zat cair dari gas disebut menguap. Dan perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Dan dari gas ke padat disebut mengkristal. Kita lihat sekarang contoh-contohnya yuk. Perubahan wujud benda yang pertama adalah mencair atau melebur, yaitu peristiwa perubahan zat padat menjadi zat cair karena adanya kenaikan suhu. Contohnya adalah es kutub mencair, es batu mencair, lilin yang sedang meleleh, dan es krim yang meleleh. Yang kedua adalah membeku, yaitu perubahan zat cair menjadi zat padat karena adanya pendinginan. Contohnya adalah air terjun Niagara pada saat membeku. Berikutnya contohnya adalah air yang kita masukkan dalam freezer, maka dia akan berubah wujud menjadi beku atau menjadi es batu. Dan yang ketiga adalah menguap. Menguap merupakan peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Contoh ketika kita merebus air yang kita rebus lama-lama habis karena dia telah berubah menjadi gas. Dan ketika kita menjemur pakaian, pada awalnya pakaian basah karena kena sinar matahari, maka pakaian lama-lama kering karena terjadi proses penguapan. Yang keempat adalah proses mengembun, yaitu peristiwa perubahan zat dari gas ke cair. Contohnya adalah di pagi hari kita melihat tanaman kita atau rumput kita basah, berarti itu adalah basah dari embun karena perubahan suhu pada malam hari. Begitu juga ketika kita punya es di dalam air, maka gelas di luarnya pun terjadi pengembunan. Yang kelima adalah menyublim, merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah kapur barus atau kamper. Kamper yang kalian taruh di pakaian lama-kelamaan akan mengecil dan lama-lama akan habis karena telah menyublim. Dan yang terakhir adalah mengkristal, yaitu peristiwa perubahan gas menjadi padat. Contohnya adalah terbentuknya salju. Marilah kita sekarang membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Materi-materi di sekitar kita dapat diklasifikasikan berdasarkan kemiripan sifat fisika dan sifat kimianya. Sementara itu, berdasarkan komposisinya, materi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Yuk kita bahas satu persatu. Sebelum kita bahas satu persatu, sebaiknya kita lihat dulu bagan dari materi. Materi di alam itu terbagi menjadi 2, yaitu materi tunggal dan campuran. Materi tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Sedangkan campuran, ada campuran yang homogen dan ada campuran yang heterogen. Yang pertama adalah unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Dan bagian terkecil dari suatu unsur dinamakan atom. Unsur ada 2 macam, yaitu unsur alam, yaitu unsur-unsur yang ada di alam, dan kemudian unsur buatan, yaitu unsur yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Dan unsur digolongkan menjadi 2, yaitu unsur logam dan unsur non-logam atau unsur bukan logam. Penulisan unsur dilambangkan dengan simbol huruf. Simbol unsur yang saat ini digunakan secara internasional adalah simbol unsur yang diusulkan oleh John Jacob Berzelius. Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius adalah sebagai berikut. 1.
Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. 2. Huruf awal ditulis dengan huruf besar atau kapital. 3. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Kita lihat contohnya. Karbon, bahasa latinnya karbon atau tulisannya adalah carbon dan lambangnya adalah C. Kemudian kalsium, tulisan latinnya calcium, maka lambangnya tidak mungkin C karena akan sama. Maka diambil dari salah satu huruf yang di sini, tetapi penulisannya menggunakan huruf kecil. Kemudian misalnya tembaga, nama latinnya adalah cuprum. Sama-sama huruf C depannya. Tetapi karena C sudah milik karbon, maka diambil dari salah satu huruf yang di sini, maka lambang cuprum adalah Cu. Ingat, U-nya harus huruf kecil. Jadi, walaupun ini satu huruf, ini dua huruf, tetapi ini adalah sama-sama merupakan satu partikel atau satu atom. Inilah contoh unsur logam dan lambangnya. Kita lihat yang pertama adalah aluminium. Nama Indonesianya juga aluminium, lambangnya adalah Al. A huruf besar, L-nya huruf kecil. Kemudian emas itu nama latinnya aurum, maka nama latinnya bukan E tetapi A. AU, huruf besar yang di depan, kemudian huruf kecil yang kedua. Begitu juga contoh unsur logam itu ada perak atau argentum, ada kalsium, ada tembaga, besi atau ferum, natrium, timbal, timah, dan raksa. Raksa atau hidrarkirum atau lambangnya Hg merupakan satu-satunya unsur logam yang berbentuk cair. Dan biasanya bentuk logam itu semuanya berbentuk padat, kecuali raksa. Contoh unsur non-logam dan lambangnya: 1. Oksigen, lambangnya O, hidrogen H, karbon C, belerang atau sulfur S, fosfor P, nitrogen N, iodin I, neon Ne, helium He, klorin Cl, ya. Dan biasanya unsur logam ini terdiri dari gas dan padat. Seperti oksigen ini termasuk gas, hidrogen itu gas. Yang padat ada karbon, belerang, fosfor, ya. Itu semuanya adalah padat. Nah, ini adalah tabel periodik unsur-unsur kimia, semua unsur yang ada di alam maupun buatan. Ini nanti lebih lanjut akan dipelajari di SMA. Secara umum, perbedaan unsur logam dan non-logam adalah sebagai berikut. Logam itu berwujud padat pada suhu kamar atau suhu ruang. Kemudian logam dapat ditempa dan dapat direnggangkan. Logam bersifat konduktor listrik maupun panas. Artinya logam itu bisa menghantarkan arus listrik dan menghantarkan panas. Sedangkan non-logam ada yang berwujud padat, cair maupun gas. Kemudian non-logam itu biasanya bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Non-logam tidak bersifat konduktor kecuali grafit. Berikut ini adalah contoh unsur dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah natrium, simbolnya Na, yaitu bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur, yang kita kenal dengan natrium klorida. Kemudian yang kedua magnesium, lambangnya adalah Mg. Ini paduan magnesium digunakan untuk bahan pesawat. Ada juga strontium atau simbolnya adalah Sr. Senyawa strontium digunakan untuk membuat warna merah pada kembang api. Kemudian ada juga iodin, lambangnya adalah I.
ini sebagai bahan untuk antiseptik dan senyawanya digunakan untuk garam beriodium. Berikutnya adalah neon atau Ne lambangnya. Neon digunakan untuk membuat lampu. Kemudian air raksa dengan lambang Hg ini digunakan sebagai pengisi termometer. Sekarang yang kedua kita bahas senyawa. Senyawa merupakan materi tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 atau lebih unsur melalui reaksi kimia. Contoh dari senyawa adalah air, gula, garam dapur, karbon dioksida. Berikut ini adalah tabel mengenai contoh nama senyawa, rumus kimia, dan unsur atau atom penyusunnya. Yang pertama adalah air. Air rumus kimianya adalah H2O. Artinya senyawa air itu mengandung 2 unsur, yaitu 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Maka unsur penyusun air adalah hidrogen dan oksigen. Contoh yang kedua adalah garam dapur atau natrium klorida. Rumus kimianya adalah NaCl. Berarti garam dapur terdiri dari 1 atom natrium dan 1 atom klorin. Jadi unsur penyusun garam dapur adalah natrium dan klorin. Yang kedua adalah gula pasir. Gula pasir memiliki rumus kimia C12H22O11. Artinya bahwa senyawa gula pasir itu terdiri dari 12 atom karbon, 22 atom hidrogen, plus 11 atom oksigen. Jadi pada gula pasir itu ada karbon, ada hidrogen, dan ada oksigen. Begitu juga karbon dioksida atau CO2, berarti dia mengandung karbon dan hidrogen. Jumlah atom karbonnya 1 dan jumlah atom oksigennya ada 2. Berikutnya adalah urea. Urea rumus kimianya adalah CONH22. Berarti urea mengandung berapa unsur? 1, 2, 3, dan 4, yaitu karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Karbonnya ada 1 atom, oksigennya ada 1 atom, kemudian nitrogennya ada 2, dan hidrogennya ada 4, karena ini 2 kali 2. Jadi paham ya anak-anak bahwa senyawa itu terdiri dari 2 unsur atau lebih. Lalu bagaimana suatu senyawa dapat diuraikan? Kita ambil contoh yang mudah adalah air. Air tadi lambang kimianya adalah H2O. Berarti di dalam senyawa air itu mengandung 2 unsur, yaitu unsur hidrogen dan unsur oksigen. Hidrogen merupakan gas, kemudian oksigen juga gas. Ketika hidrogen dan oksigen bersenyawa dengan rumus kimia H2O, maka dia akan membentuk zat yang berbentuk cair, yaitu air. Ini adalah sebuah ilustrasi bahwa ketika air itu dipanaskan, berarti suhunya akan naik. Nah, ketika suhunya naik, maka partikel-partikel unsur pada air itu dia bergerak lebih cepat. Kemudian semakin panas dia semakin cepat, akhirnya air itu mendidih. Ketika mendidih dipanaskan terus, maka yang tadinya air itu kan H2O ya, dia bersenyawa. Ketika dia dipanaskan dengan panas api kompor, maka oksigen dan hidrogen akan lari ke udara, dan nanti ceret air ini tidak meninggalkan bekas sama sekali, karena air merupakan senyawa dari hidrogen dan oksigen yang semuanya adalah berbentuk gas. Yang ketiga adalah campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Ada 2 macam campuran. Yang pertama adalah campuran homogen.
Campuran homogen adalah campuran yang terdiri dari dua atau lebih materi yang dapat menyatu secara merata. Contoh larutan homogen adalah 1. Larutan gula, larutan garam, oralit, dan sirup. Ada juga yang berupa zat padat, yaitu baja. Baja adalah campuran besi dengan karbon. Perunggu misalnya itu juga campuran antara tembaga dengan timah. Dan kuningan merupakan campuran tembaga dengan seng. Contoh campuran homogen yang berupa gas adalah udara, karena di dalam udara terdapat oksigen, nitrogen, hidrogen, dan lain-lain. Campuran yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang terdiri dari dua atau lebih materi dan tidak menyatu secara sempurna. Contoh, tanah, campuran air dan kopi, campuran air dan pasir, campuran minyak dan air. Mari kita lihat perbedaan larutan homogen dan heterogen. Jadi kalau larutan homogen itu larutan yang bisa menyatu. Misalnya ini kita larutkan gula atau garam. Ketika diaduk, maka selesai pengadukan, maka semua larutan akan menjadi satu. Ketika kita mencampur gula, maka gulanya larut ke dalam air dan wujud gulanya sudah tidak kelihatan, tetapi air terasa manis. Sedangkan larutan heterogen, misalnya kita campur minyak dengan air, kita akan aduk, itu tercampur sementara. Ketika sudah berhenti, maka dia akan memisah-misah kembali. Begitu juga air dengan pasir. Ketika diaduk, itu akan bercampur, kemudian didiamkan beberapa saat, maka pasir itu akan mengendap. Jadi itulah larutan heterogen. Inilah perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Kita lihat, unsur adalah tadi zat tunggal. Yang kedua, unsur itu tidak dapat diuraikan. Dan unsur terdiri atas satu jenis atom. Sedangkan senyawa adalah merupakan zat tunggal. Kemudian senyawa dapat diuraikan. Senyawa tersusun atas dua zat atom atau lebih. Dan perbandingan massa zat penyusun senyawa selalu tetap. Campuran itu merupakan campuran. Dan campuran itu dapat diuraikan. Campuran tersusun atas dua jenis atom atau lebih. Perbandingan massa zat penyusun campuran tidak tetap. Sekarang yuk kita coba kerjakan soal ujian nasional tahun 2018 ya. Pertanyaannya adalah, komposisi salah satu produk makanan mengandung gula, air, kalsium, fosfor, lemak nabati, dan antioksidan. Dalam hal ini, gula atau C12H22O11 merupakan titik-titik. Nah, yang ditanyakan di sini adalah gula. Kita lihat gula. Gula rumus kimianya adalah C12H22O11. Berarti gula memiliki 3 unsur, yaitu karbon, hidrogen, oksigen. Berarti dia bukan ion. Berarti dia bukan atom. Apakah dia unsur? Bukan, karena gula terdiri dari beberapa unsur. Ya, berarti ini bukan juga. Kalau begitu, jawabnya adalah molekul senyawa. Oke? Kita lihat contoh yang kedua. Seorang siswa melakukan aktivitas pemindahan zat 1 dan zat 2 seperti pada gambar. Pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Jadi zat 1 di sini adalah batu. Kemudian zat yang kedua adalah air ya. Kita lihat option A. Batu berarti zat padat. Batu ini akan dipindahkan ke sana. Apakah bentuknya nanti tetap? Ya, batu akan tetap menjadi batu. Kemudian yang kedua air. Ketika air nanti dipindahkan ke tempat yang ini, apakah nanti bentuknya akan tetap seperti ini? Oh tidak, bentuknya akan menyerupai wadah yang ini.
karena bentuk air akan berubah sesuai tempatnya. Berarti ini tidak. Kalau ini sudah tidak, kita nggak usah ke sana lagi. Ya. Kemudian kita lihat yang B. Yang B. Apakah bentuk zat yang pertama ketika dipindah ke sana bentuknya akan tetap? Iya. Apakah benda kedua, berarti air, apabila dipindah ke sana bentuknya akan berubah? Nih, pindah ke sana akan bentuknya berubah? Jawabnya iya. Oke. Sekarang volumenya. Ketika batu ini dipindah ke sini, apakah volumenya akan tetap? Iya, betul. Apakah zat cair dipindah ke sini volumenya akan tetap? Iya, betul. Sekarang kita lihat gaya tarik menariknya. Maaf nih gaya ya, gaya tarik menarik antar partikelnya. Yang pertama adalah batu. Batu gaya tarik menariknya kuat? Iya, betul, karena batu adalah zat padat. Kemudian yang kedua, apakah gaya tarik menarik antar partikel nomor 2 berarti air itu lemah? Iya, betul. Gaya tarik menarik antar partikel zat cair itu lemah. Kalau gas sangat lemah, kalau padat kuat. Jadi yang B betul semua. Kita tidak usah lagi ngurusin yang C dan D. Berarti jawabnya adalah B. Begitu anak-anak contoh soal untuk wujud zat, unsur, senyawa, dan campuran. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di bahasan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.